hukume sholat. Wahya utawi sholat lughatan ing dalam munggu bahasa. Lughatan ing dalam munggu bahasa. Sholat menurut bahasa. Karena sholat itu mempunyai dua pengertian, satu lughatan, dua syar'an. Nah, yang kita bahas adalah sholat menurut lughat, menurut bahasa. Iku doa. Sholat menurut bahasa adalah doa. Wa syar'an lan utai sholat ing dalam munggu syarat. Kalau menurut bahasa itu umum. Tiap-tiap doa ya itu berarti sholat namanya. Kita sedang berdoa, berarti kita sedang sholat. Ya mintalah pertolongan dengan sholat, maksudnya dengan berdoa gitu. Jadi menurut bahasa sholat itu adalah doa. Sedangkan menurut syara sholat adalah wa syar'an lan utawi sholat ing dalam munggu syara. Kama kaya barang kola kang ngandikai Masofa Ar-Rafi'i, Imam Ar-Rafi'i, seperti apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i. Iku aqwalun piro-piro ucapan, wa af'alun lan piro-piro pegawean, muftatahatun kang den kawiti oleh dan kawiti bitakbiri kelawan takbir, muftatamatun kang den pungkasi bitaslimi kelawan salam, bisyaro itu kelawan piro-piro syarat, bisyaro itu kelawan piro-piro syarat maksusatin kang den tamtuaken. Apa itu yang dimaksud dengan sholat? Sholat sebagaimana yang disampaikan, yang dikatakan oleh Imam Rafi'i adalah aqwalun wa af'alun, artinya beberapa ucapan. Lafaz aqwalun merupakan bentuk jamak daripada qaulun. Qaulun ucapan, kalau aqwalun beberapa ucapan. Kenapa dikatakan beberapa ucapan? Karena memang di dalam sholat bukan satu ucapan, tapi sampai ada beberapa ucapan. Nanti disebutnya rukunnya rukun qauli. Aqwalunya ay aqwalun khamsatun. Nah, ditulis aqwalun ay khamsatun. Beberapa ucapan yang berjumlah 5. Wa af'alun dan beberapa pekerjaan. Nanti di pekerjaannya disebut rukun fi'li. Rukun fi'li jumlahnya ada 8. Jadi beberapa ucapan yang berjumlah 5 dan beberapa pekerjaan yang berjumlah 8, sehingga total general 8 tambah 5 sama dengan 13. 8 tambah 5 sama dengan 13. Fal jumlah salasata asyara allati hiya arkanus shalah. Jumlahnya 13 dan itu merupakan rukun sholat. Ya, jadi tumaninahnya dijadikan sebagai keadaan yang mengikuti kepada rukun. Jadi tumaninahnya tidak dihitung rukun pada doa ruknan. Nah itu ucapan-ucapan yang berjumlah 5 dan pekerjaan-pekerjaan yang berjumlah 8. Nah, yang muftatahatun yang dimulai, yang diawali dengan bacaan takbir. Maka kita sembahyang itu yang kita ucapkan pertama kali Allahu Akbar. Kemudian muftatamatun yang diakhiri dengan apa? Dengan bacaan bitaslim, dengan bacaan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Nah itulah definisi sholat sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafi'i. Nah kemudian ada berapa jumlahnya sholat sehari semalam?
sholat sehari semalam berjumlah 5 ya, dengan ketentuan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar ya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya. Kenapa kok subuh cuma 2 rakaat? Padahal subuh itu kan pagi-pagi, itu olahraga gitu kan. Nah, wa hikmatu kaunis subhi raka'ataini baqa'u kasalin naum ya. Allah bijaksana, maha bijaksana mewajibkan supaya subuh cuma 2 rakaat karena di waktu subuh kondisi kita masih malas ya. Baqa'u kasalin naum, masih tetap rasa malas yang ditimbulkan karena tidur karena ngantuk. Makanya untuk subuh itu sholatnya cuma 2 rakaat. Kalau subuh diwajibkan 4 rakaat, mungkin orang banyak yang tidak subuh gitu kan. Kenapa? Rasa malas yang ditimbulkan karena ngantuk masih ada. Sementara zuhur dan asar ini jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaatnya 4. Kenapa jumlah rakaatnya 4? Tawaffurun nasyat indahuma, karena pada waktu zuhur dan asar kita sedang semangatnya ya. Zuhur ya lagi kenceng-kencengnya, asar juga sama, lagi kenceng-kencengnya, sehingga ketika Allah mewajibkan 4 rakaat tidak akan berat ya bagi orang-orang yang khusyuk. Maka untuk zuhur dan asar itu sembahyangnya 4 rakaat. Adapun hikmahnya adalah tawaffurun nasyat indahuma, sempurnanya semangat ketika waktu zuhur dan asar. Kemudian masuk waktu sholat maghrib. Nah, maghrib itu cuma 3 rakaat ya, karena biasa udah agak mulai turun ya. Kemudian orang kerja baru datang kalau maghrib itu, makanya untuk maghrib 3 rakaat. Nah, sementara isya disarankan 4 rakaat. Adapun hikmahnya, wa hikmatu qaul isya'i arba'an, hikmahnya sembahyang isya 4 rakaat, jabru naqsil laili anin nahar, untuk menambal kekurangan malam dari siang. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatul mafruḍah utawi pira-pira as-salatu utai salat al-mafruḍatu kang den farduakan. Sembahyang yang difardukan wa fi ba'din nusahi, lan ikut tetap ing dalam sebagian tuladan matan. Wa fi ba'din nusahi, lan ikut tetap ing dalam sebagian tuladan matan, dan di dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa as-salawatul mafruḍah utawi dawuh as-salawatul mafruḍah. Di dalam sebagian redaksi bahasanya bukan as-salatul mafruḍah, bukan dimufradkan, tetapi as-salawatu dijamakkan, al-mafruḍatu dijamakkan sesuai dengan jumlah sholat, karena jumlah sholat juga jumlahnya adalah 5 berarti banyak. Iku khamsun 5. Itu kesimpulannya, sholat yang difardukan dalam sehari semalam ini jumlahnya adalah 5. Nah, yajibu wajib opo kulun saban-saban suci min hasaking khamsun. Yajibu wajib opo kulun saban-saban suci min hasaking khamsun. Masing-masing dari sembahyang yang 5 itu wajib. Subuh wajib, zuhur wajib, asar wajib, maghrib, isya wajib, kullun minha wajib. Masing-masing dari sembahyang yang 5 itu wajib. Wajib gimana? Bi awalil waqti, kelawan kawitane waktu. Jadi begitu masuk waktu sholat, disitulah mulai timbul hukum wajib. Begitu kentong, misalkan kentong zuhur, maka di situ mulai timbul hukum wajib untuk melaksanakan sholat. Jadi begitu masuk awal waktu, kita mendapatkan sebuah kewajiban, tetapi kewajibannya wujuban wasa'an.
wujuban kalawan wajib muasaan kang den jembaraken ila aya bekotu maka marang yen tetep minal waktu saking waktu opo ma barang ya sao kang ngemot opo ma ing ya si waktu minal ma opo ma barang ya sao kang ngemot opo ma ing salat itu waktu ing salat fayadiku maka rupek opo waktu hina izin ing dalam mangsa niki ayya buqa nal waqti ma yasauha hina izin ing dalam mangsa niki ayya buqa minal waqti ma yasauha. Jadi wajib ulun masing-masing minha dari salat yang 5 waktu wajib di awal waktu, wajib di awal waktu wujuban muwasa'an dengan wajib muwasa'an. Apa muwasa'an? Yang diperluas atau yang diperlonggar, muasa'an yang dilonggarkan waktunya. Begitu kentrong maka di situ mulai muncul hukum wajib, tapi wajibnya wajib muasa itu yang dilonggarkan waktunya. Wajibnya memang sudah wajib tetapi tidak langsung harus dikerjakan, diperluas, diperlonggar waktunya. Sampai kapan? Ila ayyabqa sampai masih tersisa minal waktu dari waktu ma yasawa waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat. Jadi maksudnya sampai waktu yang tersisa hanya cukup untuk melakukan sholat saja gitu. Ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk melakukan sholat saja maka fayadiku hina idzin, maka jika yang tersisa hanya waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat maka sholat menjadi mudayyak, menjadi sempit, tidak longgar lagi gitu. Misalkan waktu zuhur jam 12 masuk, nah begitu masuk maka di situ kita mulai mendapatkan kewajiban sholat, disebutnya wujuban muwasa'an, wajib yang waktunya diluaskan, diperlonggar sehingga nggak wajib langsung melaksanakan. Tugas kewajiban sudah ada tetapi tidak harus langsung dikerjakan. Itu disebut namanya wujuban muwasa'an, wajib tetapi waktunya diperluas atau diperlonggar. Nah sampai waktu yang tersisa hanya cukup untuk melaksanakan sholat, misalkan waktu yang tersisa misalkan tinggal 7 menit lagi atau 10 menit lagi, maka di saat itulah sholat wajib harus langsung dikerjakan. Itu punya wujuban mudayyak, wajib yang mudayyak yang sudah sempit waktunya, yakni ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk melaksanakan sholat maka kita tidak boleh melaksanakan yang lain ya, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngobrol, harus langsung sholat. Namanya wujuban mudayyak, wajib yang waktunya dipersempit. Nah itu ya, ada beberapa istilah wajib harus kita pahami. Ada wujuban muwasa'an, ada wujuban mudayyak. Nah, wujuban muwasa'an itu wajib tetapi waktunya diperluas. Kalau mudayyak waktunya sempit. Ketika kapan kita mendapatkan kewajiban yang muasa? Ketika awal waktu dan waktu sholat masih lama, itu namanya wujuban muasaan. Kalau wujuban mudhayyaqan, ketika waktu yang tersisa hanya cukup untuk melaksanakan sholat, waktu yang ada hanya cukup untuk melaksanakan sholat, maka itu dinamakan wujuban mudhayyaq. Dan kita tidak boleh mengerjakan hal-hal lain selain sholat. Nah itu perbedaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zuhru rupane siji sholat zuhur. Az-zuhru rupane siji sholat zuhur. Ay sholatuhu tegese sholat zuhur. Olangan dika sopo An-Nawawi, Imam An-Nawawi, sumiat ing dawuh sumiat. Sumiat itu adalah ucapan daripada Imam Nawawi, maqulul qaul yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi. Olangan dika sopo An-Nawawi, Imam Nawawi sumiat bidzalika ing dawuh sumiat bidzalika.
Maknane sumiat den arani opo salat bidzalika kelawan mengkonon zuhur. Bidzalika kelawan mengkonon zuhur. Kenapa salat zuhur dinamakan zuhur? Li'annaha karena saat temene salat iku zahiratun kang pertela. Iku zahiratun kang pertela waston nahari ing dalam tengah-tengah awan, karena sholat itu nampak ataupun jelas ataupun dilakukan di mana waston nahari di tengah-tengah siang. Jadi sebabnya dinamakan zuhur karena sholat tersebut nampak, karena sholat tersebut zahir, di mana zahirnya waston nahar, zahir dikerjakan di tengah-tengah siang, maka dinamakan zuhur yang artinya jelas ataupun nampak ya, ataupun zahir. Itulah yang pertama daripada sembahyang yang 5 adalah sembahyang zuhur. Dikatakan zuhur karena dia nampak, karena dia zahir di tengah-tengah siang. Kapan mulai waktu zuhur? Salat zuhur tiba. Wa awwalu waqtiha lan utawi kawitane waktu zuhur. Lan utawi kawitane zuhur iku zawalu ay mailu syamsi, iku zawalu lingsir teh bergeser nih. Ay mailu syamsi tegese condong lawan matahari, condong nak matahari. Ay mailu syamsi tegese condonge srengenge. Anwas disamai saking tengah-tengah langit. Asalnya kan matahari teh pas jam 12 mah berada di tengah-tengah langit. Kemudian condong bergeser lingsir ke mana? Ke arah timur, ke arah barat ya. Cahayanya ke arah timur berarti ya. Karena dia mataharinya kan maju ke arah barat. Lingsire atau condongnya matahari anwasti samai saking tengah-tengah langit. La bin nadri ora kelawan ningali li nafsil amri maring kahanane perkara. Balima balik maring perkara ia zaharu kang pertela opo mah. Ya zaharu kang pertela pemalana maring kita. Wa awal waktunya, adapun awal masuknya waktu sholat zuhur adalah zawalul aimailu syamsi, adalah bergesernya zawal atau bergesernya matahari. Aimailu syamsi maksudnya bergesernya matahari anwastis samai, bergeser dari tengah-tengah langit ya, karena pas jam 12 matahari itu pas berada di tengah-tengah, di wastus sama, berada di tengah-tengah langit, kemudian bergeser. Nah itu maka begitu matahari itu bergeser dari tengah-tengah langit, maka mulai masuk awal waktu zuhur. Labin nazir tidak memandang li nafsil amri pada kenyataan. Kita berbicaranya bukan berbicara tentang kenyataan, tetapi berbicara tentang apa yang kita lihat. Jadi yang kita lihat matahari itu bergeser dari tengah-tengah langit ya, itu. Jadi kesimpulannya awal masuknya waktu sholat zuhur adalah saat bergesernya matahari dari tengah-tengah langit menurut pandangan mata kita. Karena pandangan mata kita matahari bergeser, maka disitulah merupakan awal daripada waktu sholat zuhur. Wa yura pulang dan kina waruhi. Wa yura pulang dan kina waruhi zalikal mailu mengkonon condong. Nah tadi kan katanya kita mau tahu bahwa matahari condong ataupun bergeser dari tengah-tengah langit. Nah itu bisa diketahui bahwa matahari sudah mulai bergeser bitahawwuli zili kelawan ngalihe ayang-ayang. Bisa ketahui
bahwa matahari sudah zawal, sudah bergeser dari tengah-tengah langit, itu bisa diketahui bitahawwulil dzilli dengan berpindahnya bayangan ke arah mana? Masyrik, ila jihadil masyrik, bayangan ke arah timur. Karena pas jam 12 itu bayangan hilang ya, karena berada di tengah-tengah, sehingga tidak ada bayangan. Nah, kemudian ketika bergeser maka bayangan matahari ka kulon, berarti bayangan ka wetan. Ila jihadil masyriki, maring arah-arah wetan. Ba'da tanahi qasrihi, ing dalam sawise katoge cendeke qasri. Ba'da dalam sawise tanahi katok qasri cendeke, ing dalam sawise katoge cendeke zil atau ayang-ayang. Ba'da tanahi qasri dalam sawise katoge cendeke zil atau ayang-ayang. Alladzi kang huwa utai ladzi iku ghayatur tibai syamsi, katog-katoge munggahe srengenge. Iku ghayatu katog-katoge irtifai munggahe asyamsi srengenge. Wa yurabu, dan bisa diketahui zalikal mailu, pergeseran tersebut ya, artinya bergesernya matahari dari tengah-tengah langit tersebut bisa diketahui bitahawwuli dzilli, dengan berpindahnya atau berpindahnya atau bergesernya bayang-bayang, bergeser berpindah kamana pindahna ila jihadil masyriki, ke arah timur. Ba'da tanahi qasri, setelah mencapai batas maksimal pendeknya. Jadi pas di tengah-tengah ya pas di tengah-tengah langit itu sangat betul-betul sangat pendek sekali bayangan tuh, sampai tidak ada bayangan. Coba aja pas jam 12 kamu berdiri, ada nggak bayangan? Tidak ada kan? Itu berarti bayangan itu betul-betul sangat pendek sehingga sampai tidak kelihatan. Tanahi qasrihi, apa tanahi teh? Pom atau maksimal, qasrihi pendeknya bayang-bayang. Jadi bayang-bayang itu betul-betul pendek sehingga bahkan tidak kelihatan bayangan. Nah, ketika bayangan itu betul-betul maksimal pendeknya, itulah merupakan ghayatul tibai syamsi, merupakan batas ketinggian matahari, merupakan puncak posisi tertingginya matahari. Jadi pas ketika tidak ada bayangan, ini adalah merupakan goyah irtifa'u syamsi, puncak posisi tertingginya matahari. Jadi matahari sedang berada di posisi yang paling tertinggi sehingga tidak ada bayangan sama sekali. Jadi pas di atas kepala kita sehingga tidak ada bayangan sama sekali. Nah, kemudian bergeserlah matahari ke arah barat dan cahayanya menyorot ke arah timur, maka disitulah mulai masuk awal waktu sholat zuhur. Wa akhiruhu, lan utawi akhire waktu zuhur, aya waktu zuhri, tegese waktu zuhur, iku idza sara nalikane dadi, iku idza sara nalikane dadi apa zillu kulli syai'in, ayang-ayangane saben-saben suwiji-wiji. Apa zillu kulli syai'in, ayang-ayangane saben-saben suwiji-wiji. Iku mislahu, umpamane, atau iku mislahu sepadane syai'. Iku mislahu umpamane syai', atau iku mislahu padane syai'. Ba'da sa'wise ay ghairi, ba'da mislahu ghairu dzil zawali, ba'da sa'wise ay ghairu dzil zawal, tegese sakliyane ayang-ayangane lingsir, sakliyane ayang-ayange lingsir. Nah, terjemahnya wa akhiru, adapun akhir batas akhir daripada sholat zuhur adalah idza sara zillu kulli syai'in. Idza artinya
ketika soro jadi zillu kulli syai'in, bayang-bayangan bayang-bayang setiap benda, ketika bayang-bayang setiap benda menjadi apa? Mislahu seukuran dengan bendanya. Lamun urangan cebukeun rokrak ya, maka bayangan rokrak itu seukuran dengan rokraknya, dengan rantingnya ya. Ketika bayang-bayangan setiap benda seukuran dengan bendanya. Nah itulah berarti akhir daripada waktu sholat zuhur. Jadi kesimpulan, batas akhir waktu sholat zuhur adalah ketika bayang-bayang setiap benda, kalangkang setiap benda seukuran dengan bendanya. Di sini ada bahasa dil, bayang-bayang. Apa sih bayang-bayang? Kalau bayang-bayang itu kira-kira terang atau gelap itu? Gelap. Apa yang dimaksud dengan dil? Wa dilulan utawi. Dilan utawi ayang-ayang. Lain ayang embeb kan ini ayang-ayang. Wa dilulan utawi ayang-ayang lughatan ing dalam monggo bahasa. Iku asitu aling-aling. Dil menurut bahasa adalah penutup atau bisa diartikan pelindung. Takulu ngucap sapa sira ana fi zilli fulanin. Ana utawi ingsun, takulu ngucap sapa sira ana fi zilli fulanin, ing lafaz ana fi zilli fulanin. Ana utawi ingsun iku fi zilli fulanin, ing dalam ayang-ayangane si fulan. Iku fi zilli fulanin, ing dalam aling-alinge. Iku fi zilli fulan, dalam aling-alinge si fulan. Aisitri tegese ilm aling-alinge si fulan. Dil menurut bahasa adalah asitru, penutup, atau diartikan juga pelindung, seperti perkataan ana fi zilli fulanin, aku berada di naungan si fulan. Maksudnya adalah aisitri, tegese berada, maksudnya berada dalam perlindungannya si fulan. Jadi makna nazil itu sitru. Sitru itu artinya penutup, pelindung, atau naungan. Seperti perkataan saya berada di dalam bayangan si fulan, maksudnya adalah dalam perlindungan, dalam naungan si fulan. Walaisalan orang ana opo azillu. Walaisalan orang ana opo azillu, ayang-ayang. Iku ada masyamsi orang anane srengenge. Iku ada masyamsi orang anane srengenge. Kama kaya perkara kodi utawa hamu kang terkadang dan cipta opoman. Kama kaya barang kodi utawa hamu kang terkadang dan cipta opoman. Bal huwa balik utawi zil iku amrun perkara. Iku amrun perkara wujudiyun kang bangsa wujud. Ya khluqu kang dadi akan hu zil sapa Allah Gusti Allah. Liqat'il apa linaf'il badani kana manfaat badan. Linaf'il badani kana manfaat badan wa ghairi lan liyane badan. Artinya walaisa adilu, dan bukanlah bayang-bayang itu ada masyamsi, bukan berarti tidak adanya matahari. Ya kan bayangan itu gelap ya. Tetap. Itu zil atau bayangan itu bukan berarti ada masyamsi, bukan berarti tidak ada matahari. Kama qad yutawahamu, seperti apa? Suka apa? Seperti sebagaimana yang disalahpahami. Nah, melainkan balhuwa, melainkan bayang-bayangan itu adalah amrun wujudiyun, perkara yang berwujud, yang ada wujudnya. Melainkan bayangan itu adalah sesuatu yang ada wujudnya, bukan tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan bukan sesuatu yang wujud. Yakhluquhu Allahu ta'ala, Allah menciptakan bayangan tadi linafil badani, untuk kemanfaatan badan, wabahnya dan selainnya.
kesimpulannya, bayang-bayang itu bukan berarti tidak adanya sinar matahari, ya, sebagaimana yang disalahpahami. Akan tetapi bayang-bayang atau zil itu adalah amrun wujudiyun, perkara yang berwujud yang Allah ciptakan linaf'il badani, untuk memberikan kemanfaatan pada badan dan selain badan. Karena dengan adanya bayangan badan kita menjadi sejuk, menjadi enak, tidak panas. Wal asrulan salat asar. Wal asrulan salat asar ay salatu tegese salat asar. Wa sumiyat lan den arani apa salat bidzalika kalawan mengkon-mengkonon asar. Kenapa dinamakan asar? Limu'a sorotiha karena air muqorobatiha. Nah, ditulis air muqorobatiha, limuqorobatiha. Karena ara-ara oleh maretina sholat, karena ara-ara oleh maretina sholat, marati waktal hurubi waktu suruh, waktal hurubi waktu suruh. Karena sholat itu, sholat yang dilakukan pada waktu itu mendekati terbenamnya matahari. Wa awal waktu halang utawi kawitan waktu sholat asar iku azyadatu tambah ala dilil misli ingatase ayang-ayang pepadan, ala dilil misli ingatasi ayang-ayang bepadan. Terjemahnya wal asru, dan yang nomor kedua sembahyang asar. Ayat sholat itu maksudnya sholat asar. Wasumiyat, dan dinamakan sholat tadi bidzalika dengan nama sholat asar. Kenapa? Limu'a sorotiha, karena mendekatinya pelaksanaan sholat asar. Ya, ulang lagi, limu'a sorotiha karena aili muko robatiha, karena mendekatinya pelaksanaan sholat asar. Waktal hurubi, mendekati waktu terbenamnya matahari, gitu kan. Wa awal waktuha, sedangkan ataupun adapun permulaan waktu sembahyang asar, awal waktu sembahyang asar adalah az-ziyadatu, melebihi atau bertambahnya, melebihinya atau bertambahnya, ala zil bertambahnya bayangan, ala zil misli, atas bayangan yang sepadan dengan bendanya. Jadi ketika benda itu ketika bayangan sebuah benda sama dengan bendanya, itu adalah akhir waktu sholat zuhur. Nah, ketika bayangan melebihi daripada bendanya, gitu ya, maka disitulah awal waktu sholat asar. Jadi awal waktu sholat asar itu adalah mulai dari bertambahnya bayangan dari ukuran bendanya, itu sifatnya dan juga rokrak. Berarti rokrak ranting kayu itu misalkan 10 cm, tiba-tiba bayangannya pas 10 cm, itu apa itu namanya? Akhir waktu zuhur. Bayangannya itu ternyata 12 cm, maka itu adalah awal waktu sholat asar. Jadi kapan awal waktu sholat asar? Ketika bayangan sebuah benda melebihi dari ukuran bendanya. Kudu dites apa? Wal asri lan iku kadua sembahyang asar khamsatu awqatin utawi 5 pira-pira waktu. Utawi 5 pira-pira waktu, ahaduha utawi salah suwijine ya si khamsah. Sembahyang asar memiliki berapa waktu ini? Memiliki 5 waktu. Pertama iku waktu fadilah, waktu utama. Wa utawi waktu fadilah iku firwa nglakoni salat awal waktu dalam kawitannya waktu.
awal waktu mengawitane waktu. Nah, terjemahnya awal asri salat asar khamsatu awqatin artinya apa? Memiliki lima waktu. Ahaduha salah satunya adalah waktu fadilah, waktu fadilah. Kapan waktu utama melaksanakan sembahyang asar? Wa huwa fi awalal waktu, yakni mengerjakan sholatnya di awal waktu. Itu adalah waktu fadilah. Kayak santri begitu masuk waktu sholat kentrong, ya sholat dong. Kemudian beres sholat berangkat ngaji, maka jadi santri mah adalah paling nikmat, paling utama ya. Insya Allah tidak ada waktu yang nganggur. Nah itulah awal waktu adalah merupakan waktu fadilah. Jadi kesimpulannya bahwa sembahyang asar memiliki 5 waktu. Salah satunya atau yang pertama adalah waktu fadilah, yakni mengerjakan sholat di awal waktu. Wasanilan utaikan nomor loro iku waktu ikhtiari, waktu ikhtiar, waktu pemilih. Wa syaralan isyara sapa wa syaralan isyara lahu maring waktu ikhtiar sapa al musannifu ki musannif biqaulihi kelawan pengandikane musannif wa akhiruhu rupane dawu wa akhiruhu lan utawi akhirnya waktu asar bil ikhtiyar ilmu waktu ikhtiar iku ila zillil mislaini tumekamaring ila tumekamaring zilli ayang-ayange mislaini pepadan loro hingga ukuran bayang-bayang 2 kali lipat dari ukuran bendanya. Terjemahnya wasani adapun yang kedua, waktu yang kedua dari waktu yang 5 adalah waktu ikhtiar, adalah waktu ikhtiar. Wa asyara dan isyarah pengarang lahu pada waktu ikhtiar, beliau memberikan isyarah pada waktu ikhtiar biqaulihi dengan perkataannya pengarang mana wa akhiruhu fil ikhtiar. Dan akhir waktu asar di dalam waktu ikhtiar adalah ila zillil mislaini hingga ukuran bayang-bayangan 2 kali lipat dari ukuran bendanya. Kesimpulannya yang nomor kedua, waktu yang kedua adalah waktu ikhtiar, yakni sampai bayang-bayangan, sampai bayang-bayang seukuran 2 kali lipat dari ukuran bendanya ya. Sipak misalnya menancapkan kayunya berapa senti? 10 senti. Kemudian muncul bayangannya 20 senti. Berarti bayangan itu adalah 2 kali lipat dari ukuran benda. Nah itu berarti waktu ikhtiar bagi sholat asar, waktu yang kedua. Kalau waktu yang pertama namanya waktu apa? Waktu fadilah, yakni mengerjakan sholat di awal waktu. Itu waktu yang top ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisulan utai kang nomor 3 niku waktu jawazi, waktu jawaz. Nomor ketiga waktu jawaz. Wa syarun isyara musannif lahu maring waktu jawaz biqaulihi kelawan pengandikane musannif. Pengarang memberi isyarah kepada waktu jawaz dengan perkataan mana wabil jawazi rupa dawu wabil jawazi. Lan ilmu waktu jawaz. Wabil jawazi lan ilmu waktu jawaz. Ila hurubi syamsi tumakamaring surupe srengenge. Ila hurubi syamsi ila maring hurubi surup ya atau makamarin surup asyamsi srengenge. Sebetulnya maknanya mudah semua. Terjemahnya wasalisu adapun waktu yang nomor ketiga adalah waktu iku waktu jawaz adalah waktu jawaz. Wasyaro dan
Pengarang memberi isyarat lahu pada waktu jawaz biqauli dengan perkataannya. Jadi kapan sih waktu jawaz? Nah, oleh maksudnya diberikan isyarat. Wafil jawaz, waktu jawaz macam ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi kesimpulannya, adapun yang ketiga adalah waktu jawaz. Ya. Waktu jawaz itu adalah sampai terbenamnya matahari, sampai matahari terbenam kata waktu jawaz. Warabi ulan utawi kang nomor papat iku waktu jawazin, waktu jawaz bila karoatin kelawan tanpa makruh. Tadi mah sampai terbenam namanya waktu jawaz ma'al karoha, menang alaksanakeun salat tapi bari makruh. Ada nomor katilu. Nomor kaopat mah waktu jawaz-jawaznya tapi bila karoha. Warabi ulan utekang nomor papat iku waktu jawazin bila karohatin kelawan tanpa makruh. Wahwa lan utai waktu jawaz bila karoha iku min siri dhilli awis sakin dadine ayang-ayang iku min masjidil awis saking dadine ayang-ayang iku mislaini pepadan loro dari mulai bayangan 2 kali lipat ukuran bendanya sampai dengan ilal isfirori tumeka maring kuning-kuningnya srengenge, tumeka maring kuning-kuningnya srengenge. Terima kasih. Warabi'u yang nomor keempat adalah waktu jawazin bila karoha, waktu jawaz dengan tanpa disertai hukum makruh. Kayak tadi mah sampai menjelang suruh mah jawaz, tapi jawaz ma'al karoha. Tak ayat nama jawaz, waktu jawaz waktu boleh tetap dengan tanpa disertai hukum makruh. Kapan? Yaitu min masyirid dhilli, sejak jadinya bayang-bayangan. Sejak jadinya bayang-bayang itu misalnya ini 2 kali lipat dari ukuran bendanya ilal isfiru hingga menguningnya matahari, sampai menguningnya matahari. Jadi kesimpulannya, sejak ukuran bayang-bayang 2 kali lipat dari ukuran bendanya hingga matahari menguning, itulah waktu jawaz bila karoha, waktu boleh melaksanakan sholat asar dengan tanpa hukum makruh, dengan tanpa hukum makruh. Jadi dari mulai kapan? Dari mulai atau dari sejak ukuran bayang-bayang 2 kali lipat dari ukuran bendanya hingga matahari isfiror, hingga matahari menguning. Nah, itulah waktu jawaz bila karoha. Terakhir wal khamisulan utai kang nomor 5 iku waktu tahrimin, waktu tahrim. Aya nama disebutnya waktu haram. Haram disebut haram teh lain berarti itu menang melaksanakan asar. Aya sebab wajib dilaksanakan dengan pelaksanaan pada waktu tersebut hukumnya haram gitu. Ngalaksanakeun dina waktu eta hukumnya haram. Jadi udah haram teh lain salatna nya. Asik cenah euy sholat diharamkeun. Lain sholat itu diharamkeun, waktu itu diharamkeun nah ieu disebutna waktu tahrim. Wal khamisulan utai kang nomor 5 niku waktu tahrim, waktu haram. Wa huwa utawi waktu tahrim iku ta'khiruha ngahirkeun salat. Iku ta'khiruha ngahirakeun salat, nyata ngahirkeun salat. Waktu asar santri masih rohan kene wae. Batur mah geus biasa rohan teh langsung kacai, langsung ieu mah kalkan nyantai ngobrol ngawaf pahala. Kesang nu dikeluarkeun di jalan Allah cenah. Bakal jadi penutup jeung diparat di neraka mata kurang nyantai we teu kudu langsung salat. Dan neraka nang disieun ku urang mah gagah eta. Rohan itu benar saya tamana. Iku takhiruha ngahirakeun salat ila ayyabuqa tu maka maring yen tetep minal waktu saking waktu apa ma waktu
La yasa'u kang orang ngemot apa mah? Kang orang ngemot teh yang tidak cukup. Bahasa Jawa kang orang ngemot. Ada orang ngebayangkan ngemot permen atau malah ngemot semut begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mah barang la yasa'u kang orang ngemot ya. Lain ngemot kan itu. La yasa'u kang orang ngemot apa ma'ai sholat. Terjemahan wal khamisu dan ya, terjemahan wal khamisu dan waktu yang kelima adalah waktu tahrimin, waktu tahrim. Apa waktu tahrim itu? Waktu haram. Waktu haram. Bukan sholat yang haram, waktunya gitu. Waktu yang haram. Mana wahwa adapun waktu tahrim ada ta'khiruha, mengakhirkan pelaksanaan sholat, mengakhirkan pelaksanaan sholat ila ayyau kok sehingga yang tersisa dari waktu adalah ma waktu la yasahu yang tidak cukup untuk melakukan sholat. Jadi waktu anu ayat itu cukup untuk melaksanakan sholat. Sholat asar misalkan butuh waktu 7 menit, iya waktu yang tersisa tinggal 2 menit, itu disebutnya waktu tahrim. Karena waktu yang tersisa tidak cukup digunakan untuk melakukan sholat, maka itu disebutnya waktu tahrim. Jadi kesimpulan waktu sholat asar ada berapa nih? 5. Pertama waktu fadilah, yaitu mengerjakannya di awal waktu. Nomor kedua waktu ikhtiar, ketika sampai bayang-bayang seukuran 2 kali lipat dari ukuran bendanya. Nomor ketiga waktu jawaz, tapi ma'al karoha, sampai terbenamnya matahari. Nomor keempat waktu jawaz tanpa makruh, yakni ketika ukuran atau sejak ukuran bayang-bayang 2 kali lipat dari ukuran bendanya sehingga matahari menguning. Terakhir waktu tahrim sampai waktu yang tersisa tidak cukup digunakan untuk melakukan sholat, hingga waktu yang tersisa tidak cukup digunakan untuk melaksanakan sholat. Wal maghrib ulang sholat maghrib ay sholat wa tegese sholat maghrib wasumiyat dan aranan apa sholat bidzalika kelawan mengkonon maghrib. Nomor 3, nomor 4. Pertama sembahyang zuhur ya, nomor 2 sembahyang asar. Wal maghrib ulang sholat maghrib ay sholat duha tegese sholat maghrib wasumiyat dan aranan apa sholat bidzalika kelawan mengkonon maghrib. Kita sholat yang disebutkan sholat maghrib kernaon ke sholat naon maghrib liha karena den lakonine sholat liha karena den lakonine sholat, karena sholat itu dikerjakan. Iraha dikerjakan ana waktal hurubi ing dalam waktu suruh dikerjakan nanti dina waktu terbenamna panon poe terbenamnya matahari. Wa wahidun lan wa manan wa waktu lan uti waktune sholat maghrib. Wa waktu lan uti waktu sholat maghrib ku wahidun siji waktu maghrib kan sakali akan satu waktu. Beda dengan sembahyang asar sampai 5 waktu maghrib punya satu waktu. Mana waktu maghrib deh? Wa huwa utawi wahid iku hurubu syamsi surupe srengenge, yaitu terbenamnya matahari. Kalau terbenam dalam kita berada di lautan mah kelihatan matahari itu terbenam, ngelelep seolah-olah ngelelep karena jero lautan gitu, terbenam sampai sepertinya masuk ke dalam lautan. Bijami korsia kelawan sekabehane bundere srengenge, kelawan sekabehane bundere srengenge.
terbenamnya matahari dengan seluruh bulatan matahari, itulah waktu sholat maghrib. Bila matahari tegas suruh ya dengan seluruh bulatannya, maka itu adalah awal waktu sholat maghrib. Bukan awal, maka itu waktu sholat maghrib. Dan waktu maghrib dengan sawaktu. Waktunya maghrib. Wal maghribu dan sholat maghrib. Ayat sholat duha maksudnya adalah sholat wasumiyat, dan sholat maghrib dinamakan bidzalika dengan nama maghrib. Kenapa? Lifi'liha, karena dikerjakannya waktal hurubi, saat gurubnya matahari, saat terbenamnya matahari. Waktuha, adapun waktu sholat maghrib wahidun, hanya satu, beda dengan asar. Kalau asar ada 5, kalau maghrib cuma 1 ya. Mana yang satu teh? Wahwa, yaitu uhuru syamsi, terbenamnya matahari. Ai bijami korsiha, maksudnya terbenam dengan seluruh kosri. Itu korsi itu bulatan matahari, bundaran matahari. Jadi terbenamnya matahari dengan seluruh bulatannya. Kesimpulannya, sebabnya disebut sholat maghrib karena dikerjakannya saat terbenamnya matahari, dan waktunya hanya satu, yaitu terbenamnya matahari dengan seluruh bulatannya. Ini kesimpulan yang tertulis. Walaya burulan ora bahaya. Tadi matahari kepentingan geus ngalalap tah, sudah terbenam dengan seluruh bulatannya. Kumaha lamun cahayana masih ada? Cek di dia, walaya burulan ora bahaya. Opo bakong syu'ain tetepe sorote serengenge. Opo bakong tetepe syu'ai sorote serengenge. Masih kena katempon cahayana tenanawan. Kepentingan matahari geus surup, geus tenggelam, geus asup. Seolah-olah asup ka jero lautan tadi. Apa bakal syu'ain tetape syu'a tetape sorote serengenge. Ba'dahu ilmu sawise surup, sabada surup teh eta cahayana teh masih kena katempo, masih kena caang. Ai matahari mah geus ngelelep, geus terbenam, tapi cahayana masih kena tetap. Bahaya tidak? Artinya itu apakah sudah masuk maghrib atau belum? Oh sudah, dan itu cahaya tidak memberikan pengaruh. Wabimik dari malang kelawan, wabimik dari malang kelawan, kira-kiranya waktu yu'adzinu kang azan, yu'adzinu kang azan. Sopo sasu awak-awakan wa yatawaddau lan wudu sopo syahsun awayatayammamu atawa tayammum sopo syahsun wa yasturulan nutupi sopo syahsun al-aurata ing aurat wa yuqimulan qoman sopo syahsun as-sholata ing sholat lan ngadagakeun lan iqamah wa yuqimulan lan qoman sopo syahsun as-sholata ing sholat wa yusalli, tadi kan azan sholat. Ini kan wa yu'adzin wa yuqimu. Wa yuqimu lan iqamat sapa sasun as-sholata ing sholat. Wa yusalli lan sholat sapa sasun khamsa rakaatin kelawan 5 pira-pira rakaat. Terjemahkan. La yadurru, tidak berbahaya, tidak masalah. Bakau syu'ain, tetapnya sinar atau tetapnya cahaya matahari. Jadi kalau cahaya matahari setelah surupnya matahari, si cahayanya itu masih ada atau masih terlihat, itu tidak jadi masalah. Artinya waktu sholat maghrib tetap sudah tiba gitu ya. Ba'dahu, setelah terbenamnya matahari, tidak masalah walaupun setelah surup matahari masih terlihat sorot
cahayanya, itu tidak jadi masalah. Berapa lama nih waktunya sembahyang maghrib teh? Kan tadi karena waktunya adalah ketika matahari tenggelam, matahari zuhur. Nah, waktu nate wabimik dari mak dan seukuran waktu yu'adzinu syasu, seseorang melakukan azan. Jadi lila nak waktu maghribah adalah dari mulai matahari tenggelam sampai kita cukup melaksanakan azan. Wa yatawaddu, melaksanakan wudu. Kalau yang wudu au ya tayamum, atau tayamum bagi yang tayamum. Kemudian seukuran menutupi aurat, wa yasturu al aurat, seukuran menutup aurat. Apalagi wa yuqimus salata, seukuran waktu qomat, wa yusalli, dan seukuran salat berapa rakaat? 5 rakaat. Kalau 5 rakaat iya kan maghrib 3, sembahyang sunnahnya 2. Jadi ukuran atau lamanya waktu sholat maghrib adalah seukuran waktu yang cukup untuk melakukan azan, wudu atau tayamum, kemudian menutup aurat, qomat, dan melaksanakan sholat sebanyak 5 rakaat. Itulah lamanya waktu sholat maghrib. Bilillah waktu maghrib. Oh, waktu kurang ngarokok lah. Oh, begitu kendrong tekal kalupat ka WC, ngisi di WC beri mawa HP gitu. Nah, nggak ada nih waktu maghrib, cuma sebentar, cukup, hanya cukup kenapa nih? Azan. Jadi begitu awas dari mulai azan dihitungnya. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu dihitung azan berapa menit, wudu berapa menit, menutup aurat berapa menit, qomat berapa menit. Udah laksanakan sembahyang maghrib 3 rakaat dan sholatnya 2 rakaat, habislah waktu sholat maghrib. Wa qaululan utawi pangandikane musani wabi mikdari ileh, rupanya wabi mikdari iku sakitun kang gugur bibadi nusail matni lam sebagian tuladan matan. Jadi fa'inin kodo maka lamun entok, maka lamun entok kopal mikdaru kira-kira al-madzkuru kang wis den tutur kharaja maka metu, namun waktu nulis disebutkan tadi teges beak ya, saukuran azan, saukuran wudu, saukuran nutup aurat, saukuran qomat, saukuran sholat 5 rakaat itu sudah selesai. Maka kharaja maka metu apa waktuha, waktunya sholat maghrib ya. Bila ukuran waktu tersebut sudah habis, yakni ukuran waktu yang cukup melaksanakan azan, cukup melaksanakan wudu atau tayamum, cukup melaksanakan menutup aurat, qomat, dan sembahyang 5 rakaat. Ini bila waktu seukuran waktu tadi sudah habis, maka kharaja waktuha, habislah, keluarlah waktunya sholat maghrib. Nah itu kaul jadi itu hadalan utawiki, hadalan utawiki. Mana lan utawiki ini qadul miqdar iku al qaul jadid, kaul jadid itu kaul jadid, kaul yang sudah diperbaharui Imam Syafi'i. Wal qadim lan utai kaul qadim warad jahalan narjehu ing kaul qadim. Sopan Nawawi, Imam Nawawi ku anna waqta asa temene waktu maghrib. Tapi menurut kaul qadim, yang mana kaul qadim itu sudah ditarjeh, sudah diunggulkan oleh Imam An-Nawawi, iku anna waqtaha sak temene waktu maghrib iku yang tadu panjang waktu maghrib. Menurut kaul qadim anu ditarjeh ku Imam Nawawi, karena waktu maghrib tidak sependek eta gitu. Memang Zarul kesabuntet gitu, rada panjang cina gitu, tebuntet di kaos gitu. Atau malah menggunakan kaul qadim mah orangnya tidak bisa ngobrol-ngobrol acan, begitu kentrong teh adzan, buru-buru nonton wudu, buru-buru nanti tutupan aurat, pakai sarung, pakai baju, kemudian qomat
Ya sholat 5 rakaat habis itu waktu. Jadi buntet pisan waktunya pendek. Bisa. Tah cek kaul qadimah anu ditarjih ku Imam Nawawi kana iku anna waqtaha sak temene waktu maghrib teh iku yang tadu dawa opo waktu panjang waktu maghrib oke. Sampai kapan? Ila maghribi syafaqil ahmari tumaka mari maghrib surupe mega kang abang. Napikeun ka mega abang teh leungit hilangnya mega yang merah. Tumaka mari hilangnya mega kang abang. Jadi wahaza dan ini ya ini temannya tadi ya seukuran azan, seukuran wudu, seukuran menutup aurat, seukuran qomat, seukuran sembahyang 5 rakaat adalah al-qaul jadi kaul jadi wal qadim, sedangkan menurut kaul qadim warjaha dan telah mengunggulkan pada kaul qadim an-Nawawi Imam an-Nawawi bahwa anna waktaha sesungguhnya waktu sholat maghrib itu katanya yang tadu panjang sampai kapan? Ila maghrib syabak sampai terbenamnya mega ya bukan megawati mega ala mereka abang ya PDI berdua berdua. Jadi berarti PDI mah waktu sholat maghrib ya. Hidup sholat maghrib hidup PDI. Jadi menurut kaul qadim waktunya sholat maghrib itu panjang jangan sampai terbenamnya mega yang merah. Wal isya ulang sholat isya bikasir aini kelawan dibaca kasroh aine jadi bacanya ain isya. Mamdu dan hal rupa isi mamdu tuh isya itu ada alif yang itu ada hamzah yang itu sudah alif. Ismun iku ngaran li awwali zolami kadue atau maring kawitane peteng. Ismun ya iku ngaran li awwali zolami maring kawitane peteng. Isya itu adalah nama bagi permulaan gelap. Permulaan gelap itu istilahnya Aisyah. Jadi lamun aya jelema ngaran Isya tiba-tiba bangetna hideung jeung gelap wajar sesuai dengan namanya. Gitu. Nah, gitu. Ayat mana? Jadi ismun ngaran bikin permulaan poek ay gelap teu poek gitu. Ya. Kayak bangsa rumah atau bodas untuk apa? Boy dan jatan buukna, ay bangutna atau sarwanya buukna. Wasumiat landen arani. Namun yang bodas udah banget ada susu bang Zahra. Ulah bang ngopi, udah nyusunya. Namun terbodas karena balur karena awak susu gitu. Wasumiat landen arani opo sholatu sholat bidzalika kelawan mengkonon Isya. Kunaon cenah eta sholat disebutkan sholat Isya? Nyaeta karena dilakukan di tengah apa? Liha karena dilakukan di waktu penting. Lifiliha karena den lakona ne salat fi ing dalam awali dalam angkopi. Karena den lakon ini den lakon ada salah baca den lakon ini. Lain ini gitu. Itu bahasa Jawa hebat. Tengriki, tengrika, meriki, merika. Meriki merokok, tapi sabab pokok. Karena dan lako nine orang Sunda baca kitab karena dan lako nini. Lipilia karena dan lako nine sholat fi dalam awali dalam wa awal wakdalan utawi kawitane Isya iku idza ghoba. Nalikane ilang goib-goib teh eueuh. Pada bahasa di abzan hidir goib. Lain asup ke alam gaib lain. Arti goib itu artinya hilang. Tidak ada, tidak hadir. Oba syafakum mega al amaru kang
Kang Abang ketiga meganya sudah hancur, sudah hilang. Maka berarti itu adalah awal waktu sholat isya. Terjemah dulu. Wa isya'u dan sholat bikasil aini dengan dibaca kasr huruf ain. Mamdu dan berupa isim mamdud isya'u. Ismun li awwali dholam. Isya itu adalah nama bagi permulaan gelap. Nama bagi permulaan gelap. Arab bikin permulaan poin. Wasumiyati sholatu bidzalika, sholat dinamakan dengan isya. Naon sabab nantah lifi liha karena dikerjakeunana eta sholat teh fihi di permulaan gelap. Adapun waktunya adalah idza ghoba, ketika sudah ghaib, sudah terbenam, sudah hilang asyafaqul ahmaru mega yang merah. Kesimpulannya